Kembali di Sapa Indonesia Malam, usai menjalani pemusatan latihan di Bali, Timnas Indonesia tiba di Jakarta Sabtu sore. Skuad Garuda akan menjalani laga perdana Piala AFF Senin malam. Rombongan Timnas Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten sekitar pukul 5 sore. Sebelumnya pelatih John Hartman menggembleng anak asuhnya di training center milik klub Liga Super Bali United di Gianyar, Bali. Di Piala AFF 2026, Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Rizky Ridho CS akan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Bogor, Senin malam. Laga perdana grup A Piala AFF sudah bergulir sejak Jumat kemarin. Singapura mengalahkan Kamboja 2-1. Sementara juara bertahan Vietnam pesta gol ke gawang Timor Leste. The Golden Star Warrior menang 7 gol tanpa balas. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman membawa 26 pemain untuk berlaga di Piala AFF yang mayoritas bermain di liga domestik. Di lini serang, penyerang Fortuna Sittard Ole Romani tak dipanggil timnas. Hartman mempercayakan pilihannya pada Sadil Ramdhani, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, Jens Reven, Tim Gapens, dan Rizky Eka Pratama. Pemain yang baru saja dinaturalisasi Mitchell Baker langsung mendapat kesempatan untuk membela timnas. Timnas Indonesia tak akan diperkuat striker andalan Ole Romani di turnamen Asia Tenggara Piala AFF. Ole absen karena cedera dan sedang proses pemulihan. Sebagai gantinya, pelatih John Hartman memasukkan nama Mitchell Baker yang baru saja dinaturalisasi pada 13 Juli 2026. Dengan postur menjulang yakni 197 cm, melebihi Elkan Bagot, Baker diharapkan dapat menebar ancaman di lini depan. Saat uji coba lawan Bali United, Mitchell Baker mencetak 1 gol. Di usianya yang masih 19 tahun, Mitchell Baker punya prestasi yang baik di kelompok umur. Di klubnya Northwood, saat usia 15 tahun, ia total mampu cetak 141 gol. Saat di Liga Kampus di Amerika Serikat bersama Georgetown University, ia mampu cetak 18 gol dan 7 assist. Baker akui tak sabar ingin segera bermain untuk timnas, dan ini saatnya Indonesia mengangkat trofi juara AFF. And it's been a really good experience here in Bali. I think the training camp went really well, and I think the team brotherhood's great, and I think they're just excited to play. We've been to the final 6 times and we haven't won, so it's about time we win. Senin esok, skuad Garuda akan berjumpa Kamboja di laga perdana Piala AFF. Apakah Mitchell Baker akan jadi pilihan Hartman sebagai juru gedor baru timnas? Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal kekuatan timnas di Piala AFF 2026, kita sudah bersama analis sepak bola M. Kusnayani. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Friska. Nah, kalau kita lihat komposisi 26 pemain yang dibawa ke AFF, menurut Anda bagaimana kekuatan kita? Iya, sebetulnya ini belum maksimal ya. Kita masih punya beberapa opsi sebetulnya yang sayangnya tidak bisa diikut sertakan. Tapi seandainya benar Justin Hubner bisa bergabung, ini akan menjadi tambahan yang luar biasa. Karena kita memang agak tipis di posisi bek tengah dan striker. Di posisi striker saya pikir kita sudah mendapatkan Baker, tapi kita butuh backup yang lain sebetulnya. Sayang Mauro Zylstra cedera, kemudian juga Sananta masih mencoba mengembalikan performanya, sehingga kita masih agak tipis di depan. Nah, kalau Justin bisa bergabung dengan timnas, maka sedikit persoalan yang ada di lini pertahanan bisa teratasi. Tapi kans Justin untuk gabung menurut Anda dengan kondisi sekarang gimana? Iya, memang saya agak terkejut juga ketika namanya dimasukkan dalam skuad 26 nama ya. Karena dugaan saya klubnya mungkin akan lebih meminta dia fokus ke persiapan menuju musim depan. Karena ini kan ajang yang tidak termasuk dalam ajang FIFA Matchday ya. Tapi kalau benar Justin bisa bergabung, sekali lagi saya katakan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi tambahan kekuatan yang sangat penting di lini pertahanan. Karena kita butuh pemain berkualitas di lini pertahanan yang sudah ada saat ini. Nah, kalau kita punya Raven juga di striker, menurut Anda seperti apa sih untuk melengkapi bersama dengan Baker?
Iya, sebetulnya dua pemain ini kan sama-sama masih pemain yang bisa dibilang debutan di liga profesional ya. Revan juga baru menjalani musim pertamanya dan belum banyak mendapat kesempatan bermain di Bali United maupun timnas senior. Becker sebetulnya juga punya persoalan yang sama. Cuma barangkali kelebihan Becker dia punya postur yang bisa digunakan sebagai salah satu senjata untuk memenangkan duel bola atas. Kalau Revan ini kan mungkin tidak ada sesuatu yang menonjol gitu ya. Sehingga pelatih saya pikir untuk saat ini memang lebih mengandalkan Becker dengan kelebihan dalam sisi posturnya yang kuat untuk bola-bola atas. Nah, kalau lihat gaya permainannya John Hartman ini, apakah memang kalau strateginya dia itu butuh penyerang murni, Bungkus? Sebetulnya gaya tidak menentukan butuh atau tidak butuh seorang striker ya. Dengan formasi yang dia pakai saat ini, dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, bermain dengan atau tanpa striker sebetulnya sama aja. Yang penting tuh ada pemain yang bisa mencetak gol. Kontribusinya untuk mencetak gol itu rutin, konsisten. Itu kan peran yang dimainkan oleh Romani. Apakah dia bermain sebagai striker nomor 9 atau bermain sebagai second striker? Dia berkontribusi mencetak gol. Nah, itulah yang dibutuhkan sebetulnya. Nah, cuma pemain seperti Ole itu kan kita nggak punya, cuma ada dia ya. Tidak ada pemain saat ini yang karakternya seperti Ole. Makanya akhirnya pelatih memilih opsi yang paling standar, yaitu memainkan seorang striker murni dan punya kelebihan. Nah, kelebihan Becker adalah duel bola atas. Jadi menurut Bungkus, Becker yang kemungkinan seperti yang tadi kita bahas sebelumnya yang akan turun di laga perdana Senin ya, kemungkinan besar Becker dibandingkan dengan Raven. Iya, cuma harus dicatat bahwa yang namanya kejuaraan Asian Championship ini kan jeda waktunya relatif nggak lama, 3-4 hari saja ya per pertandingan. Ya. Jadi jangan kaget kalau nanti setiap pertandingan itu line up-nya akan berbeda. Jangan kaget, karena memang akan disesuaikan dengan tipe lawan yang dihadapi, disesuaikan dengan kondisi pemain, karena jadwalnya padat. Jadi kalau pertandingan pertama mungkin Becker, pertandingan kedua tidak mustahil nanti Jens Raven. Itu sangat cair kemungkinannya. Karena tight sekali waktunya ya, Bungkus ya, nggak mungkin terus-terusan dipakai striker yang sama. Nah, tapi kalau lawan Kamboja misalnya, apa sih yang harus diwaspadai oleh timnas? Ya, kita sudah melihat bagaimana Kamboja ketika menghadapi Singapura, mereka juga agak kesulitan ya. Kamboja yang sekarang sepertinya tidak sekuat 2 tahun yang lalu, sehingga harusnya pertandingan ini bisa dimanfaatkan oleh timnas untuk meraih kemenangan. Saya selalu mengatakan bahwa untuk lolos ke fase berikutnya itu kita harus menang di 2 laga home ya, melawan Kamboja, melawan Vietnam, dan kemudian 1 pertandingan away kita menangkan, misalnya lawan Timor Leste nanti. Lawan Singapura mungkin peluangnya bisa agak berimbang, tapi tentu peluang menang juga ada. Tapi yang paling penting 2 pertandingan home harus kita menangkan. Nah, kalau formasi ideal timnas nanti starting line up yang kira-kira ideal menurut Bungkus siapa sih? Ya, dugaan saya sih Hetman akan bermain dengan formasi 3-4-3 ya. 3 di belakang itu ada Rizky Ridho, kemudian ada Justin Hubner, dan mungkin ada Sandy Walsh ya. Dan ini akan bermain, 3 pemain ini akan bermain di depan kiper Nadio Argawinata. Di tengah kita akan punya pemain yang bisa main di sisi kanan, itu bisa jadi ada Sandy Walsh, atau bisa jadi mungkin Kadek Agung dari Bali United, kemudian di tengahnya ada Tom Haye bersama dengan Ivar Jenner, atau bisa jadi dengan Mark Locke. Di kirinya tentu saja kita punya beberapa opsi, tapi Donitri belakangan selalu main di posisi itu, jadi bisa Donitri, bisa juga Sen Patinama. Nah, yang menarik di depan ya, satu tempat itu menurut saya hampir pasti milik striker nomor 9 kita, Becker saat ini, atau Raven. Tapi menurut saya feeling saya sih ini Becker yang akan diberi kesempatan main pertama. Nah, yang menarik di kanan kita punya beberapa opsi nih, banyak sekali. Ada Beckham Putra, ada Rehan Hanan, ada Marcelino juga bisa main di sana. Kemudian di kiri akan ada Ragnar Oratmangun yang mungkin akan menjadi pilihan pertama. Pilihan berikutnya adalah Eliano ya. Kurang lebih itulah nama-nama yang mungkin akan diberi kesempatan. Jangan lupa masih ada Egy juga yang bisa dijadikan sebagai alternatif. Kita berharap main bagus, harus menang di pertandingan pertama. Terima kasih Bungkus. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan sekutu Iran. Houthi di Yaman melancarkan serangan